Senyum dong. Senyum jadi paksa-paksa senyumnya. Kemudian di Sawangan, Tapos, naik lagi dari tahun 2022 itu adalah perubahan dari Februari 19 tahun 2017 kalau nggak salah. Ini anaknya Pak Amir tuh. Iya. Badan cakapan anak. Senyum jadi paksa-paksa senyumnya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Kelurahan, penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini Bapak Haji Dedeng Miftah, narasumber yang sama-sama kita undang, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita, Bapak Maman Suherman dari Kesbang Polimas. Kedua narasumber juga Bapak Sunarto, Bambin Kamtimas Rakapan Jaya Baru, dan Bapak Amir yang pada hari ini akan memberikan materi pada kegiatan ini Ibu tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati yaitu Babin Kamtimas Bapak Sunarto. Kemudian yang kami hormati juga yaitu Babinsa Bapak Amir. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu selaku penyelenggara dari Kasih Pemerintahan Bapak Haji Dedeng Miftah. Kemudian
yang kami banggakan MC yang begitu antusias. Kemudian yang kami hormati juga para RW, begitu juga ada dari Karang Taruna, dari EPK, selamat datang di Kelurahan RJB. Kemudian Popdar ya, ini udah di tempat saya pada dari Popdar. Kemudian Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang mudah-mudahan para peserta Bapak RW dan pengikutnya dari peserta ini, saya harapkan kita belajar apa yang disampaikan nanti oleh narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita terapkan di masyarakat pada umumnya. Karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini memang kewaspadaan dini yang sampai sekarang ini masih dilema di antara ya kita berdekatan dengan Jakarta ya Pak ya, itu yang perlu kita waspadai. Mungkin tidak panjang kalam dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat atau FKDM saya nyatakan dibuka. Satu FKDM, satu FKUB. Ya, jadi kalau FKUB itu pembinaan tentang keagamaan ya, agama-agama yang di Depok itu dibina oleh FKUB. Kemudian kalau pembinaan antar suku, nah ini ibu ini, ya jadi dia pembauran forum, pembauran kebangsaan. Nah itu tujuannya adalah untuk pembinaan antar suku supaya tidak terjadi konflik. Jadi tanggung jawabnya besar ibu ini ya, makanya orangnya juga besar-besar biasanya. Ya mohon maaf ya Bu ya, bercanda ya. Supaya suasananya tidak terlalu hening, karena kalau benar mereka bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan masyarakat yang berasal dari elemen masyarakat, dan itu memang sudah diemban tugasnya oleh Pak RT, Pak RW, memang sudah tugas sehari-hari menurut saya. Kalau misalnya formalnya adalah memang Bapak kepolisian kita, Bapak TNI kita, tapi sebagai masyarakat yang tahu di lapangan seperti apa, nah itulah tugas FKDM. Jadi kepolisian kita atau TNI kita yang ada di kelurahan itu tidak bisa bekerja tanpa informasi dari FKDM setempat. Jadi mau tidak mau di kelurahan pun harus dibentuk itu, karena media untuk tim. Kalau di kota itu ada namanya tim waspada dini kota. Itu anggotanya itu terdiri dari kepolisian yang diwakili oleh Pak Kapolresnya, kemudian TNI diwakili oleh Pak Kodimnya, kemudian dari BIN Badan Intelijen Negara masuk tim kita juga, kemudian BNPT Badan Teroris, serta apa lagi ya itulah anggota instansi kejaksaan, imigrasi semua. Itu di kota sudah berjalan, dan setiap bulan kita mengadakan rapat untuk mengenal situasi kondisi, update per bulannya. Dan di kelurahan juga harus terbentuk seperti itu. Ya, jadi kalau di kelurahan itu tidak seperti di wali kota ya formal, karena rapatnya rapat formal. Tapi kalau di kelurahan kan rapatnya bisa di mana aja, bisa di warung kita kumpul, atau di nasi uduk yang di stasiun tuh yang lagi viral itu nasi uduk janda kan ada ya, bisa. Kalau kelurahan lebih fleksibel menurut saya, lebih enak kita ngobrolnya. Ajak-ajak sekali-kali Pak Amir ke sana, ajak-ajak sekali Pak Sunarto ke sana. Kita ngobrol yuk masalah kondisi di kelurahan nih bagaimana nih gitu. Terutama sekarang ini menjelang pilkada. Ya, banyak sekali tugas-tugas Bapak Ibu sekalian pada saat pilkada, terutama di hari H-nya ya. Iya,
dimana diupayakan Bapak Ibu sekalian, walaupun ada instruksi netral, ya mudah-mudahan benar-benar netral gitu. Tapi yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian itu adalah keberhasilan di pilkadanya itu sendiri. Jadi itu tanggung jawab kita selaku Kesbangpol. Itu saya berhak untuk mengevaluasi seandainya terjadi hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan pemilu, gitu. Ya, kenapa Bapak Ibu juga bertanggung jawab terhadap hasil pilkada? Karena itu adalah uang Bapak yang dibayarkan melalui pajak untuk membiayai itu. Jadi nanti berhasil atau tidaknya pilkada itu ya tergantung Bapak. Ya, terutama kita yang diberi tanggung jawab untuk keamanan, kondisivitas kita, Pak. Kita yang diberi tanggung jawab. Jadi bukannya dari kepolisian, bukan dari TNI, tidak. Kalau untuk menindak ya ada kepolisian. Situasi keamanan ada Bapak TNI karena memang tugasnya. Ya. Tapi di samping itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 di pasal 30 bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara. Jadi kewajiban kita sebetulnya gitu. Itu di situ. Jadi berangkat dari itu RKDM itu dibentuk karena undang-undang itu. Kemudian turun juga di Permendagri-nya bahwa kondisi situasi itu harus dilaksanakan oleh sipil, oleh kita, oleh masyarakat. Maka dari Undang-Undang 45 turun ke Permendagri, kemudian turun lagi ke Perwa 45 tahun 2022. Di situ langsung spek teknis RKDM-nya, bentuknya seperti apa, strukturnya seperti apa. Itu silahkan dibentuk nanti. Mungkin setelah ini kita ada acuannya, tinggal dibaca. Nanti berembuk lagi ya di kelurahan. Di Perwa 45 tahun 2022, di situ ada juknis tentang dibentuknya RKDM tingkat kelurahan. Nah, jadi pertanyaan biasanya nih di mana-mana kalau saya jadi narsum itu, Pak ada honornya enggak gitu kan? Ada. Ya. Itu Pak. Nah, jadi alhamdulillah semenjak tahun berapa itu saya selalu membicarakan itu, saya berusaha untuk itu ke Dewan maupun ke Bapeda untuk petugas RKDM honor. Jadi bukan honor namanya apa ya kalau di Linmas itu kan itu kan jelas ya ada honor. Tapi kalau di RKDM itu semacam partisipasi lah seperti tunjangan untuk RW, tunjangan seperti itu. Hanya di pelaksanaannya memang masih tergabung di kegiatan. Jadi kalau kegiatan misalnya 100% dengan nilai A gitu, jadi itu harus dibagi dengan honor, misalnya 40%-nya adalah honor anggota FKDM di kelurahan. Beberapa lurah, termasuk ketua tim kewaspadaan dini kelurahan. Tim kewaspadaan dini kelurahan itu anggotanya siapa? Nah ini salah satunya ya dari Kodim ada, dari polisian ada. Nah itu harus dan wajib menjadi anggota tim kewaspadaan dini kelurahan karena kita tidak bisa bekerja tanpa mereka. Ya itu tim posisinya. Kemudian di kecamatan kalau di kelurahan itu pembinanya Pak Lurah. Jadi laporan-laporan dari RKDM kelurahan itu ke Pak Lurah dan di SK-nya oleh Pak Camat. Itu sebanyak satu kelurahan itu 5 orang. Kalau di wilayah lain memang sudah ada juga terbentuk, tapi ada juga belum. Kita belum. Tugas fungsi Kesbangpol itu berbeda dengan dinas-dinas yang ada di wali kota lain, Pak. Kalau dinas-dinas itu yang diurus itu adalah urusan daerah. Sedangkan Kesbangpol itu tidak. Dia yang diurus itu urusan vertikal,
urusan nasionalis karena mempunyai tugas umum nasional. Jadi seperti itu perbedaannya. Dan kita itu namanya menjadi badan, bukan dinas. Jadi sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi saya waktunya sampai jam berapa ini? Oh atas ya, terima kasih. Ini mohon maaf, tadi sebetulnya yang mau hadir itu Ibu Kepala Badan, Bapak Ibu. Cuma karena beliau pagi-pagi sudah ditelepon harus ke Ciledug, jadi saya menggantikan beliau. Daerah dan kewaspadaan nasional tentang penanganan konflik, Pak. Itu kan tugas Bapak Ibu juga di terhadap warga. Itu sama. Jadi kalau kita sekarang sosialisasi FKDM, ya sama aja dengan kita bicara dengan tugas Bapak Ibu di wilayah, gitu. Dan semua sama. Kalau Popdar itu adalah milik kepolisian, tapi kalau Kesbangpol itu milik FKDM itu adalah milik Kesbangpol. Jadi sama-sama dengan tugas yang sama, dan elemen anggotanya itu elemen masyarakat juga. Terus gimana kalau misalnya saya anggota FKDM juga, anggota Popdar juga, gitu. Kan ada, ternyata di tempat lain ada seperti itu, Pak. Ya nggak ada masalah selama tugasnya pakai bajunya itu jangan dua-duanya dipakai, gitu. Jadi kalau ada acara misalnya Popdar ya Popdar, kalau FKDM ya kan bajunya ganti, gitu. Jadi biasanya seperti itu kalau di kelurahan, orangnya sama, tapi dia anggota Popdar juga, anggota FKDM juga, jadi gaduh-gaduh dari situ. Berfungsi. Ya, jadi seperti itu. Tapi menurut saya itu bagus, Pak, karena jiwa nasionalisnya begitu melekat, gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya ada tugas-tugas kenegaraan yang sifatnya nasionalisme, dia selalu ikut, selalu terdepan daftar. Jadi ada beberapa status di dalam dirinya. Tapi sebenarnya semua juga adalah jiwa nasionalisnya yang begitu besar, utamanya itu. Ya, ini jadi tugasnya sesuai dengan 5 tahun 2022 itu adalah perubahan dari Perpres 19 tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, tahun 2022 baru ini ada beberapa yang sedikit perubahan dari KRW yang lama, yaitu perubahannya yaitu di masa kerja FKDM. Kalau di yang lama itu masa kerjanya itu tidak terbatas. Jadi selama dia kalau sudah menjadi anggota FKDM itu akan terus menjadi FKDM seumur hidupnya. Tapi kalau yang 2022 ini 45 itu terbatas 3 tahun. Jadi nanti bisa dilakukan pergantian untuk 3 tahun sekali di update keanggotaannya dan dibuatkan SK kembali. Sebagai warga negara untuk berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan negara. Ya. Lanjut. Saat ini, Pak, kondisi sudah seperti apa? Karena beberapa pertimbangan kita, Depok itu menjadi daerah yang rawan. Nanti akan saya jelaskan apa aja yang sudah terjadi di Depok itu yang menjadi viral saat ini dan menjadi bahan rapat di mana-mana gitu. Jadi ternyata ini masalahnya. Kita itu memang utamanya itu dekat sekali dengan ibu kota. Jadi yang pertama itu saya nggak kelihatan RW ya memang sehari-hari seperti itu. Yang anak taruna juga kan sebetulnya
sama seperti itu, hanya mungkin dia organisasinya di organisasi politik kepemudaan. Dan itu asalnya banyak Pak, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan kepentingan. Nah itu. Dan itu biasanya dimulai dengan diisu-isukan tentang masalah-masalah. Itu yang pertama. Ini terjadi Pak di Cileer sana, sudah mulai sidang. Itu keterkaitan dengan pilkada. Ada yang diisukan salah dan menjadi ramai. Jadi tujuan si orang ini kalau ramai begitu, Depok kacau, pilkada nggak jadi. Nah, seperti itu. Atau jadi di wilayah kita itu mantan-mantan teroris ini tidak sepenuhnya hijau Pak. Nah ini yang perlu kita jaga dan perlu kita lakukan pendekatan. Cuma masalahnya si aparat pemerintah ini tidak tahu orang-orang yang mantan teroris itu yang mana sih kan gitu ya. Ya, tapi bisa ditanya Pak kami, karena kami punya data untuk itu. Jadi yang lepas dari setelah menjalani masa hukuman pun tetap dilaporkan ke kami. Jadi baru 17 orangan, 19 kemarin nambah. Ya. Tapi statusnya sudah hijau. Alhamdulillah sudah tidak lagi membahayakan. Nah ini juga yang menjadi viral itu kemarin, rapat kami kemarin di Kuasun itu, satu yang utama itu masalah tawuran. Kemudian karena tawuran ini korbannya banyak, anak-anak kita Pak itu di bawah 18 tahun. Jadi secara hukum itu mereka belum bisa kita kategorikan sebagai berstatus hukum. Tapi yang sekarang menjadi sulit buat kita bukan narkoba lagi, tapi obat yang letter J itu. Nah itu jadi sulit lagi kita, karena tidak bisa kita menempatkan orang berstatus hukum karena menjual obat tipe G. Akan tetapi efek daripada orang yang mengkonsumsi ini itu akan lama Pak sembuhnya. Berbeda sama narkoba. Kalau narkoba kan diminum efeknya langsung, tapi kalau obat itu lama, bisa 2-3 hari, 4 hari. Ya. Dan ini lebih berbahaya menurut saya daripada narkoba. Ya. Dan tidak bisa ditangani juga oleh BNN. BNN tidak punya landasan hukum untuk menangkap. Yang punya kewenangan itu adalah Badan POM nasional. Dia kan tinggal 2 bulan, 3 kan November itu kita sudah melaksanakan pilkada. Jadi yang perlu diwaspadai itu tadi seperti yang saya sebutkan itu, terutama SARA ya, itu yang utama, itu jangan sampai terjadi. Itu silakan berkoordinasi dengan kami ataupun dengan kepolisian dan Kodim. Next deh. Kemudian pelakunya juga sama, anak sekolah. Ini di Jalan Raya Motar Sawangan. Kemudian di Sawangan, Tapos, naik lagi deh. Nah ini yang tahun 2024-nya di bulan Januari, Februari, Maret, hampir setiap bulan ada anak-anak gitu. Ya, ini perlu diwaspadai ya. Maret, kemudian Mei dan Juni terakhir kemarin.